balik lagi di podcast kesayangan kita, Natsalcast. Kali ini aku, Nadia Manda Putri dengan NPM 062140512606 akan mengajak kalian semua untuk membahas suatu hal yang gak kalah seru dari biasanya, yaitu tentang Badan Layanan Umum atau biasa dikenal dengan BLU. Seperti yang kita ketahui, bahwa kewajiban melaksanakan audit tertuang pada PP nomor 23 tahun 2005, pasal 27 ayat 8, bahwa laporan keuangan BLU atau BLUD diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. SAP ini berbasis akrual, di mana ada 7 laporan keuangan yang harus dibuat, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, laporan perubahan ekuitas atau LPE, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, laporan keuangan BLU atau BLUD ini disajikan secara berkala pada menteri atau pimpinan lembaga dan menteri keuangan setiap triwulan, semester, dan tahunan. Kayaknya kurang afdol gak sih kalau cuma aku sendiri yang membahas tentang BLU serta pelaporannya ini? Oleh karena itu, kita udah kedatangan seseorang yang akan membantu menjelaskan tentang pelaporan BLU ini. Yuk, daripada kepo, kita langsung panggil saja Salsa. Halo. Halo, gimana nih kabarnya? Wah, baik banget dong. Apalagi ketika tahu diundang ke podcast ini. Waduh, langsung excited nih. Wah, bisa banget ya kayak gitu. Boleh nih Salsa kalau mau perkenalan lebih lanjut kepada para audiens kita. Boleh. Halo semua pendengar setia Natsalcast. Nama aku Salsa Bila Gustiansyah dengan NPM 062140512608. Oke, salam kenal ya Salsa. Oke, gimana kalau kita langsung masuk aja ke materi kita? Oke, yuk langsung aja nih kita bahas materi kita. Tadi kan aku udah ngasih preview dikit lah ya tentang pelaporan BLU ini. Nah, dalam setiap pelaporan pasti ada tujuan dong. Kira-kira apa sih tujuan dari laporan keuangan BLU ini? Oke, untuk tujuan laporan keuangan BLU sendiri, yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, dan arus kas BLU, di mana bermanfaat untuk membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi. Wah, ternyata sama aja ya kayak tujuan laporan keuangan pada umumnya. Benar banget. Nanti kita bakal masuk ke bahasan selanjutnya dan bahasan tersebut gak jauh beda dari laporan keuangan yang kita ketahui secara umum, entah itu private maupun dari pemerintah. Asik, apaan ya itu kira-kira? Ngomong-ngomong, yang bertanggung jawab atas laporan keuangan BLU itu siapa sih? Yang bertanggung jawab buat menyusun dan menyajikan laporan keuangan BLU itu pimpinan BLU-nya dong. Jadi, pimpinan BLU nantinya bakal membuat surat pernyataan tanggung jawab juga. Kira-kira apa tuh isi dari surat pertanggungjawabannya? Isi suratnya kira-kira bahwa telah mengelola anggaran sesuai dengan yang distandarkan, dilaksanakan dengan sistem pengendalian internal yang memadai, terus juga bertanggung jawab tentang kebenaran isi dari laporan tersebut. Oke, menarik banget nih. Tapi aku jadi penasaran nih, bahasan yang kata kamu gak jauh beda dari laporan keuangan secara umum itu apa? Tuh, kan kepo, mau dijelasin gak nih? Jelasin dong. Oke, sebenarnya laporan keuangan pemerintah sama laporan keuangan BLU itu punya komponen yang sama, yaitu terdapat 7 komponen yang kayak kamu bilang tadi. Nah, kalau buat sektor private atau sektor swasta, agak beda dikit nih. Cuma 5 komponen aja, diantaranya laporan apa rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oh, jadi sama aja ya antara pemerintah sama BLU itu? Iya, betul sekali. Boleh nggak dijelasin sedikit nih per masing-masing komponen? Boleh banget dong, aku jelasin dari LRA sama LO dulu ya. LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasinya, sedangkan LO menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber,
alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola di mana dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus defisit. Nah, kedua laporan ini digunakan untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggarannya. Untuk pos yang ada di LRA apa aja ya? Untuk pos yang ada di LRA ada 7, yaitu pendapatan, belanja, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, lalu ada silpa atau sikpa. Kalau untuk neraca gimana nih? Kalau neraca, tujuannya menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, kalau laporan arus kas menyediakan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi di mana dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kalau LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tanpa laporan di mana posnya ada ekuitas awal, surplus defisit LO, dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Nah, yang terakhir ada CALK nih. Nah, tujuannya sendiri untuk memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada. Nah, mungkin langsung aja nih lanjut ke rumus rasio keuangan. Nah, yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu cash ratio dan current ratio. Yang kedua ada rasio aktivitas, yaitu receivable turnover, collection period, fixed asset turnover. Yang ketiga ada rasio tingkat hutang, yaitu debt to total asset. Yang keempat ada rasio solvabilitas, yaitu solvabilitas dan debt to equity ratio. Dan yang terakhir ada rasio rentabilitas, yaitu net return on investment dan net return on equity. Nah, untuk penyajian laporan keuangan ya, setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi. Yang pertama, nama BLU atau identitas, yang kedua cakupan laporan keuangan, yang ketiga tanggal periode pelaporan, yang keempat mata uang pelaporan dalam rupiah, dan yang terakhir satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, untuk ketentuan mengenai pelaksanaan laporan keuangan, yang pertama laporan triwulan BLU atau BLUD paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir. Yang kedua, laporan semesteran BLU paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir. Yang ketiga, laporan tahunan BLU paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir. Dan yang terakhir, laporan semesteran dan tahunan BLUD paling lambat 2 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Nah, untuk konsolidasiannya, BLU menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK, di mana dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. BLU menggunakan SAK sebagai standarnya, sedangkan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga menggunakan SAP sebagai standarnya. Komponen laporan keuangan BLU yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga, yang pertama LRA atau LO, dan yang kedua itu neraca. Sistem akuntansi BLU memproses semua pendapatan dari belanja BLU, baik yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBN, dan pendapatan usaha lainnya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mencakup seluruh transaksi keuangan pada BLU. Proses konversi laporan keuangan BLU berdasarkan SAK ke SAP mencakup yang pertama pengertian. Pengertian akun menurut SAK tidak jauh berbeda dengan SAP. Apabila berbeda, maka pengertian menurut SAP berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005. Yang kedua itu adalah klasifikasi. Yang pertama, mapping klasifikasi pendapatan dan belanja ke dalam perkiraan pendapatan dan belanja berbasis SAI berpedoman kepada PMK tentang bagan akun standar. Yang kedua, mapping klasifikasi neraca, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas BLU menjadi aset, kewajiban, dan ekuitas dana sesuai dengan bagan akun standar. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran. SAK menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Sedangkan SAP menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas serta basis kas dalam pengakuan pendapatan dan belanja. Yang terakhir itu ada pengungkapan. Pengungkapan sesuai SAP mengikuti persyaratan PP nomor 24 tahun 2005.
Konsolidasi laporan keuangan BLU dalam laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga dilakukan berkala setiap semester dan tahunan yang mana terdiri atas neraca dan LLA. Nah, materi terakhir nih tentang pertanggungjawaban BLU. Menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran program berupa hasil. Sedangkan pimpinan BLU bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran dan terhadap kinerja BLU sesuai tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA. Nah, aku juga udah nyiapin nih contoh dari laporan keuangan BLU-nya. Nah, laporan keuangan BLU bisa dilihat di sosial media kita, di Natsal Podcast. Terdapat contoh Badan Layanan Umum laporan keuangannya, yaitu laporan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta. Ih, Salsa, terima kasih banget ya atas semua informasi yang udah kamu bagiin. Dengan kamu sharing-sharing sama aku tadi, tentunya hal itu menambah wawasan aku banget. Oke, senang banget dong pastinya udah bisa diundang ke podcast ini. Bagi teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. See you on the next episode.